Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Angelika. Di sini saya akan menjelaskan eh, penyusunan matriks UMKM Keripik Oncom Pasirengit. Di sini dapat tabel bisnis, function dengan keterangan produk oncom dengan kode K, yaitu kecil dari kurang 7 cm kali 5 cm. Yaitu ada kode B besar dari ukuran 15 cm kali 10 cm. Untuk keripik oncomnya sendiri, kode K yaitu beratnya mulai dari 100 gram, lalu dengan kode B besar atau beratnya di sini ada 500 gram. Nah, untuk penjelasan bisnis functionnya bisa kita lihat dari metrik di sini, di mana bagian sales menerima pesanan via WhatsApp dan Facebook dan menerima pesanan ke toko juga. Dari pihak sales juga menerima pesanan dan menawarkan produk. Bagian marketing yang dimana memasarkan produk, lalu di bagian finance fungsinya menerima pembayaran, di bagian purchasing yang fungsinya yaitu memesankan bahan baku dan menerima bahan baku. Di bagian manufacturing fungsinya membuat rencana produk, pencucian bahan baku, lalu mengukus bahan baku, mencetak produk, lalu memproses fermentasi, proses peragian, setelah itu memotong bahan, lalu menjemurkan bahan, yang terakhir proses penggorengan. Dan untuk bagian yang terakhir di sini ada warehouse yang fungsinya sebagai pengemasan produk dan pengiriman produk. Nama saya Mugi Lugina Suarna. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi proses bisnis. Di sini ada warna abu-abu, yaitu manajer sales order, warna merah manajer produk marketing konten, warna ungu proses akun receivable, warna coklat order materials and service, warna biru produk, warna hijau warehousing. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Yudan Tariksa. Di sini saya akan membahas tabel berikut yang menjelaskan tentang pemodelan proses bisnis. Di sini penjual akan memasarkan produknya melalui sosial media dan di tempat langsung atau offline. Dengan cara melalui sosial media, pelanggan akan memesan melalui WhatsApp atau Facebook, dan offline dengan cara pesan langsung atau offline. Lalu penjual akan mencatat hasil pesanannya dan pelanggan membayar produk tersebut. Di bagian keuangan akan dicatat pembayarannya dan dimasukkan ke data pembayaran bagian gudang akan mengecek stok produk yang tersedia. Jadi untuk mengecek stok produk yang tersedia, penjual akan mengolah produk hingga pesanan tersedia, dan terakhir pesanan diterima oleh pelanggan dan proses bisnis pun berakhir di tahap ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan membaca. Saya lanjutkan kepada pembaca yang selanjutnya. Lalu ada analisis proses bisnis kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama data kualitatif. Data kualitatif adalah kata yang tidak dapat diukur secara langsung, bukan berbentuk angka atau bilangan, tetapi berupa sebuah informasi seperti gambaran UMKM, seperti prosedur pemesanan dan prosedur pengolahan produk. Yang pertama ada manage sales order. Proses ini merupakan proses menerima dan memproses pesanan dari pelanggan. Lalu yang kedua ada manage produk marketing konten. Proses ini berupa proses penentuan konteks untuk pemasaran produk. Pada proses ini bagian marketing akan merencanakan secara dan menentukan
langkah yang tepat dalam memasarkan produk kepada konsumen di lapangan maupun di tempat yang telah melalui proses pemesanan. Proses account receivable, proses ini merupakan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Pada proses ini, bagian yang bertanggung jawab serta melakukan pengolahan terhadap keuangan dari pembayaran atas pemesanan ialah marketing. Lalu ada order, materials, dan service. Proses ini merupakan pembuatan dan penerimaan mengenai pemesanan pembelian. Lalu ada produce produk. Proses ini merupakan proses pembuatan produk, yaitu proses mengubah bahan mentah yang dikembangkan menjadi produk yang siap digunakan pelanggan. Segala proses dalam produksi akan diproses pada tahap ini, sehingga produk dapat dipasarkan dan diterima pelanggan. Lalu ada operate warehousing. Proses ini merupakan proses pemantauan gudang, menerima dan menyimpan produk, pengiriman produk, serta pengemasan berdasarkan varian dan ukuran produk. Yang kedua ada data kuantitatif. Data yang memberikan informasi tentang UMKM dalam bentuk angka atau data statistik. Pada penelitian ini, kami tidak menggunakan data kuantitatif karena hal tersebut berhubungan dengan data kualitatif, sehingga kami merasa tidak perlu untuk menggunakan data kuantitatif dari UMKM Keripik Oncom Pasir Lengit. Baik, saya akan menjelaskan terkait perbaikan proses bisnis. Berdasarkan dari hasil analisa yang telah dilakukan, perbaikan proses bisnis yang diusulkan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mengkhususkan pengolahan sales order. Untuk meningkatkan lebih banyak peluang atas terjangkaunya cakupan pasar yang lebih luas, kami usulkan perbaikan dengan menambah media platform yang lebih beragam, contohnya seperti Instagram, dan mendaftar user sebagai penjual di platform e-commerce atau marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Dan tentunya dalam melakukan pengkhususan pengolahan yang dilakukan oleh minimalnya 1 orang atau lebih agar pengolahan sales order lebih optimal guna mendukung usulan perbaikan tersebut. Yang kedua, menambah segmen pasar. Berkaitan dengan usaha pertama, dengan menambah media platform online yang lebih beragam, maka itu berbarengan dengan menambah segmen pasar yang lebih luas, khususnya di media online. Selain dari itu, pelayanan yang dilakukan akan memberi kenyamanan yang lebih baik bagi konsumen, karena tak adanya batasan hanya pada media sosial Facebook atau WhatsApp seperti proses yang biasa sekarang. Pada intinya, strategi penambahan segmen pasar ini akan menguntungkan UMKM dalam bidang memasarkan produk, asalkan dengan pengolahan yang baik serta kerjasama yang baik pula dari pihak manajemen UMKM. Yang ketiga, menambah media pembayaran. Untuk meningkatkan kenyamanan terhadap konsumen pada sisi transaksi pembayaran, bisa dilakukan dengan menambah media pembayaran dengan menggunakan e-wallet seperti OVO, Dana, GoPay, dan lain-lain. Selain dari menambah kenyamanan terhadap konsumen, hal tersebut juga akan menjamin keamanan pada kedua pihak dalam bertransaksi. Yang keempat, lebih fokus pada kualitas. Salah satu hal yang mendukung kemajuan proses bisnis adalah kualitas. Kualitas yang baik tentunya beriringan dengan kemajuan bisnis yang baik pula. Hal tersebut bisa dicapai dengan memilih bahan mentah yang baik dan berkualitas, proses produksi yang terkontrol dan terorganisir dengan baik. Yang kelima, membuat kemasan yang lebih menarik. Kami usulkan perbaikan pada proses bisnis dengan membuat kemasan yang lebih menarik dan tentunya dapat menarik minat konsumen yang lebih banyak. Seperti halnya bisa dengan menambahkan gambar atau kata-kata yang dapat menarik minat konsumen untuk membeli lebih tinggi. Selanjutnya pembahasan mengenai perbaikan pemodelan proses bisnis. Penjual akan memasarkan produknya dengan media online dan offline. Untuk online, penjual akan mendaftarkan kepada marketplace dengan aplikasi seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Lalu ada admin yang mengurus akunnya dan melakukan promosi. Bisa juga melalui sosial media seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Lalu pelanggan memesannya secara online. Untuk offline, masih sama seperti sebelumnya, pesan langsung di tempat. Setelah itu penjual akan
mencatat pesanan yang diminta, dan pelanggan akan membayar dengan 3 pilihan, yaitu via bank, e-wallet, seperti Dana, OVO, ShopeePay. Dan pilihan ketiga itu bayar di tempat kepada penjualnya. Lalu di bagian keuangan akan dicatat pembayarannya dan dimasukkan ke data pembayaran. Bagian gudang akan mengecek stok bahan, sortir kualitas bahan hingga stok tersedia dan kualitas bagus. Kemudian penjual akan mengolah produk tersebut dan dikemas dengan kemasan yang menarik. Pesanan tersedia dan terima oleh pelanggan. Dan proses selesai. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.